Kali ini kita akan membahas contoh soal dari gerak parabola. Perhatikan gambar berikut ini, sebuah peluru ditembakkan dengan kelajuan awal 100 meter per sekon dan sudut elevasi 37 derajat. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, sin 373/5 dan cos 374/5, kalian diminta untuk menentukan hasil dari pertanyaan A sampai J. Pertama-tama kita tuliskan diketahui terlebih dahulu. Diketahui di soal bahwa kelajuan awal 100 meter per sekon. Berarti kita bisa tuliskan bahwa diketahui V0 sama dengan 100 meter per sekon. Kemudian sudut elevasi ditulis sebagai alfa sama dengan 37 derajat. Percepatan gravitasi bumi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ada juga sin 37 dan cos 37. Sin 37 3/5, cos 37 4/5. Nah, untuk sin dan cos ini walaupun tidak diketahui di soal, kalian dianggap harusnya sudah tahu karena dia termasuk dalam sudut istimewa. Mari kita tentukan untuk soal A terlebih dahulu. Kita akan menghitung vektor kecepatan awal terhadap arah horizontal atau sumbu X. Vektor kecepatan awal. Kecepatan awal berarti V0 sumbu X, berarti V0X. V0X bisa dihitung dari V0 kali cos alfa. V0 kali cos alfanya 37, berarti V0 kali cos 37. V0 nya diketahui nilainya 100, cos 37 diketahui nilainya 4/5. Sehingga tinggal dikali saja, 100 dikali 4/5, 80 meter per sekon. Jika dituliskan secara vektor maka 80 I meter per sekon. Yang kedua adalah vektor kecepatan awal terhadap arah vertikal atau sumbu Y, berarti mencari V0 Y. V0 Y dihitung dari V0 kali sin alfa. V0 kali sin 37 sama dengan V0 nya 100, sin 37 3/5, 100 kali 3/5 60 meter per sekon. Jika ditulis secara vektor maka V0Y sama dengan 60 J meter per sekon. Ingat lagi tentang vektor satuan. Selanjutnya soal C. Mencari kecepatan saat T-nya 1 sekon. Kita mau mencari V saat T-nya 1 sekon. Nah, V sendiri itu terdiri dari Vx dan Vy. Vx nilainya tetap, yaitu sama dengan V0x, sama dengan tadi sudah dihitung 80 meter per sekon. Sedangkan Vy nilainya berubah sesuai GLBB karena dipengaruhi percepatan gravitasi dan bisa dihitung dari V0y min GT. V0y tadi sudah dihitung, hasilnya 60 min G 10 kali T nya 1. 60 dikurangi 10 sama dengan 50 meter per sekon. Padahal yang dicari adalah V. Untuk menghitung V sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Berarti sama dengan 80 kuadrat plus 50 kuadrat. Sama dengan 6400 tambah 2500. Sama dengan akar dari 8900, yaitu 10 akar 89 meter per sekon. Selanjutnya kita akan menghitung tinggi peluru saat T sama dengan 1 sekon. Tinggi peluru berarti Y, ya. Y ketika T-nya sama dengan 1 sekon. Nilai Y sama dengan
kita bisa hitung dari V0Y kali T min setengah GT kuadrat. V0Y tadi sudah dihitung di depan, nilainya 60 kali T-nya 1 min setengah G-nya 10 kali 1 kuadrat. 60 dikurangi 5. Hasilnya 55 meter. Jadi setelah bergerak 1 detik, peluru akan ada pada ketinggian 55 meter. Selanjutnya mencari jarak mendatar saat T1 sekon. Berarti jarak mendatar adalah X. Kita cari X ketika T-nya 1 sekon. X sama dengan Vx kali T. Vx-nya sama dengan tadi sudah dihitung, hasilnya 80, T-nya 1. 80 kali 1 berarti 80 meter. Sehingga setelah bergerak 1 detik, peluru akan menempuh jarak mendatar sejauh 80 meter. Selanjutnya mencari kecepatan peluru saat mencapai titik tertinggi V, tapi ketika di titik tertinggi. Tadi kita tahu bahwa V punya dua komponen ya. V itu punya Vx dan punya Vy. Vx nilainya konstan sama dengan V0x sama dengan 80 meter per sekon. Sedangkan Vy pada titik tertinggi nilainya sama dengan 0. Oleh karena itu, nilai V sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Akar dari Vx kuadratnya 80 kuadrat tambah 0. Akar dari 6400. Berarti 80 meter per sekon. Sama dengan Vx-nya. Berarti memang hanya ada komponen X. Begitu. Kemudian yang ditanyakan adalah tinggi maksimum peluru. Tinggi maksimum peluru atau Y maksimum sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa per 2G. Sehingga 100 kuadrat kali sin kuadrat 37 per 2 kali 10. 100 kuadrat biar mudah tak tulis 100 kali 100. Sin kuadrat 37 itu sama juga dengan sin 37 dikali sin 37. Sehingga sin 37 3 per 5 kali 3 per 5 per 2 kali 10. Kita hitung satu per satu. 100 bagi 2 50. 50 bagi 10 5. Ini kita coret lagi, hilang, kita coret 20. 20 kali 3 60 kali 3 180 meter. Selanjutnya mencari waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. T untuk sampai di Y max. Bisa dihitung dari V0 kali sin alfa per G. V0-nya 100, sin 37 3 per 5 per G 10. Coret-coret ya. Masih 10. 10 sama 5 2 kali 3 6 sekon. Jadi untuk sampai di titik tinggi maksimumnya, peluru membutuhkan waktu selama 6 sekon. Soal selanjutnya mencari jarak jangkauan terjauh, berarti mencari ini X max-nya ini. X max bisa dicari dari V0 kuadrat kali 2 kali sin alfa kali cos alfa per G, atau V0 kuadrat kali sin
2 alfa per G. Nah, rumus mana yang harus kita pakai? Kita coba dulu ya. Misalnya pakai yang ini, V0 kuadrat, berarti 100 kuadrat kali 2 kali sin 37, 3/5 kali cosnya 4/5 per G-nya 10. Ini 100 kuadrat, tak tulis 100 kali 100 gitu ya, kali 2 kali 3/5 kali 4/5 per 10 biar gampang aja. Coret 2, coret 20, 2 kali 20 40 kali 2 80 kali 3 240 kali 4 960 meter. Jadi jarak mendatar terjauhnya adalah 960 meter. Nah, kalau pakai rumus yang ini boleh nggak? Kita coba, boleh aja sebenarnya, tapi bisa tidak. V0 kuadrat 100 kuadrat kali sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu sudutnya yang dikali 2, sehingga kalau sudutnya 37, sin 2 alfa jadi 37 kali 2, sin 74 derajat per 10. Lah, nilai sin 74 ini kalian akan kesulitan mencari, sehingga lebih mudah kalau pakai perhitungan yang pertama tadi. Kecuali misalnya diketahui alfanya 30 derajat, sehingga sin 2 alfa 60 derajat. Oh, ini masuk dalam sudut istimewa. Berarti kita bisa langsung tahu tanpa ada kesulitan. Yang terakhir, mencari waktu untuk mencapai jarak mendatar terjauh. Berarti T untuk sampai di X max. T untuk sampai di X max bisa dihitung dari ini yang C ya. Bisa dihitung dari 2 kali V0 kali sin alfa per G. 2 kali 100 kali 3/5 per 10. Coret 2 kali 2 4 kali 3, hasilnya 12 sekon atau 12 detik. Kalau diperhatikan, 12 detik ini adalah 2 kali dari waktu yang diperlukan untuk sampai di Y max-nya tadi. Tadi sampai di Y max 6, sampai di X max 12, 2 kalinya.